Pak itu kebetulan masuk kantor apa nggak telat gitu. Iya. Iya, kerjain dulu kan ini. Etika kan gitu. Ya, etika. Untuk Iya, dalam dalam bisa hidup bersamping bisa melihat keluarga. Gue ini profesional. Gue kan yang ini dia ngejarakin aku juga sekarang. Beda, kita juga ngerti kalau apa. Baik, kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kami keluarga besar dari Gereja Generasi Apostolik di mana Saudara Donovan bergereja menyampaikan rasa duka cita yang mendalam kepada seluruh keluarga besar, yaitu istri dari Bapak almarhum Insinyur Jackson Boy, yaitu Ibu Meske Sarah Sampo, dan juga adik dari Donovan Ripka, dan juga mama dari almarhum Ibu Isya Katarina. Kami menyampaikan rasa duka cita yang dalam. Dan atas nama keluarga dari almarhum dari Bapak Insinyur Jackson Boy, kami mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang terkasih atas kehadirannya pagi hari ini untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum dan juga untuk menghibur keluarga besar almarhum. Dan juga setelah ibadah ini kita juga akan mengantarkan almarhum ke peristirahatan terakhir. Oleh karena itu pagi hari ini kita akan mulaikan ibadah kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Sebelum kita mulai kita doa. Mari tundukkan kepala, kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Bapak almarhum Insinyur Jackson Boy, pertandingan di bumi ini sudah selesai. Kami berdoa biar Roh Kudus kami undang pagi hari ini untuk hadir, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Karena Engkau, Roh Kudus, Tuhan Yesus, Engkau adalah sumber sukacita kami, sumber penghiburan kami. Oleh karena itu kami undang Engkau hadir untuk bisa memberikan penghiburan kekuatan dari Engkau. Oleh karena itu pagi hari ini kami mengucap syukur. Kami merayakan Tuhan kehidupan dari Bapak Insinyur, almarhum Insinyur Bapak Jackson Boy selama hidupnya. Dan kami ucap syukur buat penyertaan-Mu dan juga kekuatan yang Kau berikan kepada keluarga. Terima kasih Tuhan, kami akan memuji nama-Mu, kami akan undang Engkau, dan kami akan mengucap syukur. Karena Tuhan, Engkau peduli dengan kami, Engkau peduli dengan keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih, kami berikan pujian kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, mari kita nyanyikan lagu Allah Peduli di dalam buku. Bapak Ibu bisa membuka di halaman 3. Dan silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Sambil kita merenungkan kata-kata lagu ini, bahwa Allah peduli dengan setiap kehidupan kita, dan juga Allah peduli dengan keluarga. Dan Tuhan sumber kekuatan kita yang akan memberikan kekuatan kita pada pagi hari ini. Tuhan kita nyanyikan sama-sama. Banyak berharap yang tak dapat ku mengerti. Mengapa harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu berharap yang kusimpan dalam hati, tiada satu pun yang
persoalan yang kita hadapi akan berkat Dia hanya bergumul sendiri setelah mengerti segala persoalan yang kita hadapi akan Dia hanya bergumul sendiri itu yang Tuhan janjikan kepada kita. Dia mengerti dan Dia peduli apa yang kita rasakan, apa yang Tuhan rasakan. Dan izinkan Tuhan memberikan kekuatan, izinkan Tuhan memberikan harapan damai sejahtera. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita nyanyikan sama-sama. Semua baik. Hidup kita di dalam tangan Tuhan, di dalam rencana Tuhan, dan rencana indah yang Tuhan siapkan buat kita semua, bagi masa depan yang penuh dengan pengharapan, sehingga kita bisa katakan, Tuhan semua baik, semua baik. Thank you Jesus. Dari semula dapat tertata hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah dapat siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Segala yang Bapa berbuat di dalam hidup, semua baik, semua baik, semua baik. Kau jadikan hidupku berarti.
ada di dalam tangan, dalam rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan yang begitu indah yang kita siapkan, itulah pengharapan kita di dalam Tuhan. Dan kita mengucap syukur pada Tuhan juga, Tuhan menyertai kita di dalam setiap musim hidup kita. Dan Tuhan adalah penolong yang setia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita nyanyikan sama-sama lagu Yesus merupakan penolongku yang setia. Silakan selalu berbudi, si Tuhan tetap abadi, tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya, tetap
bertilang kehadapan. Aku minta agar setiap kami, terutama istri, mama, almarhum, anak-anak almarhum, adik kakak, aku berdoa agar mereka semua bisa seperti Yesus membebaskan, untuk mereka mengekspresikan ratapan tangisan mereka atas kehilangan suami, putra sulung, papa yang terkasih Tuhan. Aku minta di dalam nama Yesus Kristus, pimpin kami pagi hari ini. Tuntun kami Roh Kudus, berikan kami penghiburan. Hanya Engkau yang bisa menghibur kami, hanya Engkau yang mengerti kami. Aku minta ini hanya di dalam nama Yesus, dan biar segala hormat, pujian, kemuliaan kembali bagimu Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih untuk semua keluarga gereja maupun keluarga biologis dari almarhum dan istri, mama, kekasih, kakak adik dan juga putra sulung Donovan dan adiknya Rika. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir memberikan penghormatan dan penghiburan bahwa Donovan dan keluarganya tidak meratap sendiri dengan kedukaan yang besar ini, tapi kalian didukung, dikuatkan, dan kami semua hadir di sini. Saya bisa merasakan apa yang Donovan rasakan. Ini nggak gampang karena dia putra yang masih muda, yang ditinggal, dan saya tahu pergumulan yang dia telah hadapi selama setahun ini. Dan kita di sini tidak akan bertanya kenapa, tapi kita di sini turut menangis, turut beratap bersama keluarga ini. Selanjutnya saya memberikan penghormatan secara pribadi kepada Eyang Ibu Ishe Katarina. Terima kasih juga untuk Ibu Meske Sarah Sampo dan juga Rika Brilliant Anjali Boy dan Donovan Alpha Boy. Di Pokkhotbah 7 ayat 2 Allah berfirman bahwa tempat yang paling baik untuk kita datang sebetulnya pergi ke rumah duka. Dikatakan oleh Salomo, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaklah orang yang hidup memperhatikannya, bahwa bersedih itu lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat orang berhati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Sebagai hari ini, tentu kita berkumpul pagi hari ini sebetulnya untuk keluarga yang ditinggal almarhum Insinyur Jackson Boy lebih daripada almarhum. Karena di tempat ini kita akan mengingat kenangan-kenangan yang indah dari almarhum. Seringkali kita tidak ingat kebaikan orang waktu dia masih hidup, tapi setelah dia pergi, kita baru ingat. Kita baru bisa terima kasih sama Tuhan. Kadang-kadang dengan rasa penyesalan, kok nggak pernah terima kasih ke almarhum. Tapi ini saat dimana kita semua membagi kenangan yang indah tentang almarhum, tentang papa. Nggak ada orang sempurna. Tentang suami ibu, tentang putra dari Eyang. Dan saya berdoa agar kalian saling menguatkan dan saling bisa bersandar satu sama lain pada bahu satu sama lain. Tapi ini juga hari di mana kita akan mengucapkan selamat tinggal kepada almarhum papa. Kenapa kita mengucapkan selamat tinggal? Sangat penting sekali kita mengucapkan selamat tinggal, karena almarhum papa, suami, putra adalah orang yang sangat spesial bagi kalian. Perpisahan harus disampaikan dengan selamat tinggal untuk kepergian almarhum. Dan tentu yang terakhir, kenapa kita lebih baik ada di rumah duka, untuk mengingatkan diri kita bahwa hidup kita ini memiliki limit batasan sebagai orang yang tubuhnya fana, karena mortalitas kita itu tidak ada yang kekal,
hanya roh kita di dalam Kristus yang kekal. Karena suatu hari kita pun semua pasti akan mengalami yang dialami oleh almarhum lebih dahulu. Hanya pertanyaannya kapan? Pertanyaannya tidak mungkin berkata kalau kita meninggal, tapi kapan kita meninggal. Jadi kita yang berkumpul di tempat ini, baiknya kita juga bertanya, kapan ya aku meninggal? Apakah saya sudah siap? Atau saya mempersiapkan diri bagi keluarga saya? Sehingga tidak ada yang mendadak, tidak ada yang mengagetkan, karena semuanya sudah dipersiapkan. Musa berbicara tentang nenek moyang kita di padang gurun. Usia orang itu 70. Kalau dikasih kekuatan 80. Tapi Musa dan Yosua mendapat usia 110 dan 120. Berarti Mazmur 90 tidak bicara untuk semua orang. Jika kita hidup bergaul dengan Tuhan intim, hidup dalam hadiratnya Dia setiap hari seperti Musa dan Yosua, pilihannya dikasih berbeda. Tapi kalau kita hidup cukup untuk beribadah, cukup, dan yang hal yang lain lebih utama daripada Tuhan, ada batas waktu yang Tuhan berikan pada kita. So, pertanyaannya bagi hari ini adalah, apakah kita siap untuk pergi ke pangkuan Bapa? Pergi seperti almarhum lebih dulu pergi. Dan kemana kita akan pergi waktu hidup kita selesai di bumi? Kapan itu akan terjadinya? Bottom line, kita akan bertanya, sebetulnya ibadah ini juga buat aku ya, bukan saja buat keluarga yang ditinggal, tapi buat kita semua. Untuk itu saya mau membaca dari Yohanes 11 ayat 17. Kita akan belajar dari Injil Yohanes, di mana Yesus diundang untuk masuk ke kondisi funeral, kondisi juga upacara pemakaman dari sahabatnya Dia yang terkasih, keluarga sahabat Dia. Satu keluarga ini sahabatnya Yesus yang tinggal di kampung Betania, tidak jauh dari Yerusalem. Keluarganya Lazarus. Saya bakal bacakan ayat 17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Ini malah sudah dikubur lebih dulu. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tapi Maria tinggal di rumahnya. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakan kau akan hal itu? Dan jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan Dia memanggil kamu. Dengar itu Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai Dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ.
Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat, dia bersungkurlah ia di depan kaki Yesus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masuklah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah, lihatlah. Ayat 35, maka menangislah Yesus. Ayat 36, kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta. Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang itu tidak mati? Maka masuklah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu, Marta. Saudara, orang yang meninggal itu berkata kepada Tuhan, dia sudah berbau, sudah 4 hari ia mati. Menjawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku. Tapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain puluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarlah dia pergi. Pagi hari ini saya akan membagikan kepada kalian bahwa Yesus sebetulnya tidak pernah melakukan ibadah funeral, pemakaman. Karena di mana Yesus hadir, kalau jenazahnya bangkit dari mati, keluar dari kuburan, ibadah selesai. Tetapi apa yang terjadi di sini yang saya perhatikan sangat-sangat luar biasa. Ada sesuatu yang berbeda di perkataan Yesus, terutama Yohanes 11 ayat 35. Ini ibadah pemakaman dari sahabatnya Yesus, orang-orang paling dekat sama Yesus, namanya Lazarus, Marta dan Maria. Lazarus memiliki 2 saudara, Maria dan Marta. Dan pada waktu Yesus datang di kuburan itu, Lazarus sudah meninggal, bahkan sudah 4 hari dikubur. Masing-masing saudara perempuan ini lari kepada Yesus di waktu yang berbeda dan mengatakan hal yang sama persis. Tuhan, kalau kamu ada di sini, saudaraku nggak mungkin mati. Kalau Anda mau dengar perkataan mereka, sebetulnya mereka menyalahkan Yesus untuk kematiannya. Tetapi kalau Lazarus dapat disembuhkan, dia mungkin nggak akan mati, kata kakak kedua kakak adik ini, Maria dan Marta. Seringkali di dalam ibadah pemakaman, ibadah penghiburan, ada kecenderungan kita nyalain Tuhan untuk kematian almarhum. Tuhan, kok bisa kan kalau mau membangkitkan dia sehingga dia tidak perlu mati dulu? Dan saya belajar dari pengalaman saya pribadi melalui badai, melalui tantangan hidup ini, bahwa tidak berdosa mempertanyakan Tuhan. Tuhan tidak stres, Tuhan tidak depresi karena kita nyalain semuanya kepada Tuhan. Tidak apa-apa bertanya kepada Tuhan. Tuhan tidak sakit hati kalau kita belum siap untuk ditinggal oleh almarhum. Karena ditinggal oleh orang yang kita kasihi itu gak gampang. Saya alami itu waktu papa saya meninggal. Nah, saya perhatikan di Yohanes 11 ini, Yesus itu gak pernah mengkoreksi atau memperbaiki pertanyaannya dari Marta dan Maria. Allah kita Allah yang berhati besar. Dia bisa handle segala macam emosi negatif yang keluar dari kita, karena rasa kehilangan itu berat sekali, terutama bagi orang yang kita cintai. Jadi Anda yang mempertanyakan Tuhan, jangan merasa tertuduh.
karena engkau mempertanyakan Tuhan, karena engkau menuntut mestinya Tuhan bisa begini, tetapi kok tidak. Nah, ini Anda boleh proses kepada Tuhan. Ini namanya membawa emosimu yang sakit, yang sedih, yang kehilangan, yang berduka kepada satu-satunya pribadi yang memahami perasaan kalian dan bisa menguatkan dan menghibur hati kalian. Kalau kita bicara ke manusia, 50% kita tertolong. Tapi kalau kita datang ke Tuhan, Dia akan pulihkan hati kita. Karena akhir dari sesuatu adalah awal dari sesuatu yang baru yang Tuhan mau lakukan. Akan tiba juga harinya bagi kita semua yang hadir di sini untuk menguatkan keluarga almarhum. Kita pun akan mati, udah pasti. Dan kita pun akan meninggalkan dunia ini. Dan meninggalkan dunia yang penuh dengan dosa. Yang saya suka sama Yohanes 11 ini. Waktu Marta berkata, kalau kamu di sini, kakak saudaraku gak mati. Dan Allah yang Yesus berdebat, Yesus hanya menjawab dengan logika dan sesuai kebenaran yang ada di firman. Tapi waktu Maria datang ke kaki, dia tersungkur dan hancur hati. Yesus tergerak emosinya. Dan Yesus ada satu ayat luar biasa. Di Alkitab kita ada satu ayat yang berkata, dan Yesus menangis. Jadi luar biasa ya, punya satu ayat dikhususkan hanya untuk mengatakan Yesus menangis. So saya minta pada keluarga jangan ditahan. Menangis itu manusiawi. Tidak membuat Anda kurang laki-laki atau kurang iman. Menangis itu manusiawi. Dan harus menangis. Karena kita kehilangan orang yang sangat berarti bagi kita. Jadi kalau Yesus menangis, tentu Yesus menulis itu ada di Injilnya Dia. Tujuannya supaya kita juga menangis loh. Bukan ditelan. Karena emosi kita nggak kuat. Yesus adalah gembala yang memelihara jiwa kita. Jadi ada satu bagian hidup kita yang kita nggak sanggup handle, namanya jiwa. Dan jangan itu jiwa dilarikan rasa sakitnya ke hal-hal yang merusak. Kita telah dikatakan oleh di sini Yesus tergerak karena lihat tangisan dan dia dengerin perasaannya Maria. Kalau Marta hanya ingin tahu, kalau Maria hancur terenyuh. So pada waktu Yesus di hadapan kuburannya Lazarus, sebetulnya dia bisa khotbah di situ, dia bisa menggelegar perkataannya, tapi dia nggak ngapa-ngapain. Tidak ada satu ayat pun keluar, tidak ada satu khotbah pun yang dia bikin. Dia hanya menangis. Saya mau kuatkan keluarga di sini. Ayat terpendek yang ada pernah di Alkitab kita. Jesus wept. Kalau bahasa Inggrisnya cuma 2 kata. Bahasa Indonesianya Yesus menangis. Ayat terpendek tapi buat saya paling dalam. Seringkali kita baca cerita, kita tidak melihat diri kita sedang melihat apakah kita bisa nangis kayak Yesus atau tidak. Yesus itu manusia sempurna waktu di bumi. Dia bukan Allah. Karena dia pakai tutup manusia sempurna. Supaya kematian di kayu salib itu realistically benar. Bahwa dia menjadi dosa, dia menjadi kutuk, dia menjadi penyakit kita, dia menjadi segala-galanya kita gak bisa beresin dari hidup kita, dia tanggung semua. Dan Yesus mati. So kita belajar di sini bahwa Yesus dari Nazaret, kampung kecil yang gak kelihatan, gak terkenal, beda sama Yerusalem. Manusia yang paling sempurna, paling dahsyat, paling berkuasa, datang ke pemakaman temannya dia dan terbuka di muka umum, mengeram, meratap dengan bersuara keras, tanpa malu, tanpa minta maaf. Sorry ya, aku nggak tahan tadi, nggak pernah ngomong kayak gitu. Dan semua orang yang nonton di situ, para penonton Yesus yang tidak percaya Yesus, wow, lihat tuh. Dia cinta sekali ya. So kalau Anda hari ini kepingin menangis, kalau Anda kepingin melepaskan, nanti sebelum kita mengucapkan selamat tinggal pada almarhum, Anda masing-masing keluarga harus berkata, Papa selamat tinggal, suami, Jaksa selamat tinggal, putraku selamat tinggal. Keluarin, jangan ditelan. Dan saya yakin Allah pun turut menangis dengan kalian.
Karena kita punya imam besar, Ibrani 4 ayat 15. Imam besar yang telah membuka jalan yang baru dan hidup, dan juga turut merasakan kelemahan kita. Jadi yang tanggung kelemahan kalian, kesedihan, kehilangan kalian itu Yesus. Makanya dia bisa nolong. Allah tahu dan mengerti sakitnya kayak apa, pedihnya kayak apa, perihnya kayak apa. Dia rasakan sakitnya Anda. Dan kalau Anda izinkan, Anda share sakitnya hati Anda, kesedihan Anda kepada Tuhan, Yesus akan bekerja di dalam jiwamu untuk menghibur engkau. Ini bukan upaya intelek manusia, tetapi ini Tuhan hadir di dalam hati Anda dan bekerja sesuai kehendaknya dan kerelaan-Nya untuk memuatkan, menghibur. Kekuatan itu dari dalam. Makanya Paulus bisa berkata, dalam kekurangan maupun kelebihan, aku dapat menanggung segala hal bersama Kristus yang menguatkan aku. Gereja bisa menghibur, tapi Kristus yang memuatkan. Manusia bisa menemani, tapi Yesus yang menyembuhkan. Yesus paling pribadi satu-satunya yang luar biasa, yang mengerti emosi, gejolak emosi kita kayak apapun, sakitnya, sedihnya, kehilangannya, Yesus paling mengerti. So di sini saya mau kuatkan pada Anda, pribadi pertama yang mengalami kehilangan karena kematian adalah Allah sendiri. Dia yang bisa ngomong, karena begitu besar kasih Allah pada dunia, Dia korbankan anaknya yang tunggal. Pribadi Yesus, pribadi Allah lah yang pernah mengalami kematian pertama, dan kematian yang sangat berat sekali demi Anda dan saya. Dan barang siapa percaya tidak akan binasa, tapi akan menerima hidup kekal. Jadi Allah tidak mengirimkan anaknya yang tunggal ke dunia untuk menghukum dunia, tapi untuk menyelamatin dunia melalui Dia. Sepagi hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk merayakan, mengucap syukur pada Tuhan atas kehidupan yang Bapak surgawi berikan ke almarhum, dan juga untuk kita mengatakan selamat tinggal, selamat berpisah, goodbye. Pada saat inilah kalian memberi kesempatan untuk bisa sharing kenangan-kenangan indah yang pernah kalian alami dengan almarhum. Amin. Kita tundukkan kepala. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, di dalam segala hal, Yesus, Kau tidak bisa berubah pribadimu. Satu-satunya hal yang kami sangat bisa menyandarkan seluruh hidup kami, badan kami, pikiran, perasaan kami, hanya padamu. Engkau manusia satu-satunya yang pernah berjalan di muka bumi, yang 100% bebas mengekspresikan emosimu. Sebelum Kau diserahkan kepada Yudas Iskariot, muridmu sendiri, dengan ciuman pengkhianatan, Engkau meratap, menangis keras di depan teman-teman dekatmu yang tinggalin Kau tidur, dan Kau teriak kepada Bapa supaya kehendak Bapa yang terjadi bukan kehendakmu. Sakit sekali itu. Setelah 3 jam, Yesus diberikan kekuatan baru oleh Bapaknya yang menghibur dia untuk bisa berjalan melewati lembah kekelaman. Seperti Daud berkata, sekalipun aku melewati lembah kekelaman, aku tak takut bahaya karena Dia menyertai aku. Dan pagi hari ini sertai Donovan Tuhan, sertai Ribka, sertai istri almarhum, sertai mama daripada almarhum, mereka yang masih hidup di bumi, sertai mereka. Kau akan melakukan perkara besar yang belum pernah bisa dibayangkan, dipikirkan oleh Donovan, istri almarhum maupun Ribka. Seperti yang ternyata dari kuasa Roh Kudus yang ada di dalam Donovan. Aku berdoa hubungan mereka dengan Kau tidak putus. Dari semua apapun yang terputus hari ini, hubungan fisik saja dengan Papa almarhum, dengan suami, tapi hubungan dengan Tuhan kekal sampai selamanya. Dia Bapa kami yang di surga, Bapa yang setia, Bapa yang sayang, bahkan rela membunuh anak yang tunggal demi memeluk kita semua menjadi putra-putrinya Dia. Kita tidak pernah jadi yatim piatu karena Roh Kudusnya tinggal dalam kita. Bapa, aku berdoa, Kau hibur, hanya Roh Kudus hibur setiap kami yang ada di sini, keluarga langsung daripada almarhum. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan syukur.
Amin. Yakin kita semua dikuatkan dan begitu juga dengan keluarga besar yang ditinggalkan. Dan lebih luar biasanya lagi Allah turut merasakan apa yang kita rasakan. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mendengarkan sepatah dua patah kata dari keluarga. Oleh karena itu yang pertama saya panggil ke depan Bapak Jimmy untuk bisa maju ke depan. Ini adik dari paling kecil dari almarhum Bapak Insinyur Jackson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Selamat pagi untuk hamba Tuhan dari Gereja Generasi Apostolik. Selamat pagi Ibu Pendeta. Kak Jason ini adalah anak pertama. Saya anak kelima, kami 5 bersaudara. Selisih kami ya 10 tahun lah. Jadi antara anak pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat, kelima itu 2 tahun. Jadi ketika saya kelas masuk 1 SD, kakak saya ini 1 SMA. Kami itu dulu setelah saya pisah dengan orang tua, pisah tidurnya ya, karena waktu masih kecil kan di koloni sama orang tua. Setelah saya pisah tidur dari mami saya tidur bersama kakak saya. Dan kalau subuh-subuh itu saya sering terbangun gitu. Saya lihat ke kanan meja belajar tuh kakak saya belajar. Jadi subuh-subuh dia udah bangun, dia belajar. Dia sangat rajin dalam belajar dibanding saya. Ketika kakak saya kuliah, saya SMP, saya sering disuruh sama papi saya, karena zaman dulu kan belum ada ATM, belum ada ya kan. Jadi kalau untuk transfer uang kirim biaya kuliah itu uang bulanan pakai wesel, tapi wesel itu dari rumah sampai ke Solo ya. Kakak saya kuliah di Solo waktu itu di UNS itu kan makan waktu berapa lama gitu kan. Nah akhirnya saya yang sering disuruh antar itu, naik bis sendiri kan, waktu masih SMP naik bis sendiri pergi ke Solo, antarkan uang bulanan gitu kan. Nah terus sama kakak saya itu pasti nanti sorenya tuh ayo Jim ya, kita makan ya, jalan makan di Solo waktu itu tuh ada terkenal ayam goreng apa saya lupa, tapi enak. Itu pengalaman inilah ya, bersama kakak saya ini dan kemudian diajak jalan-jalan ini keliling kota Solo ya. Saya tinggal kami kan dari kota kecil gitu, dari desa gitu. Ya begitu sampai Solo diajak keliling jalan-jalan ya sangat senang. Akhirnya tiap bulan tuh saya minta ke papi saya, kapan ke Solo, saya nggak mau yang nganter. Ya itu ini kenangan-kenangan dengan kakak saya, dan dia sangat support kepada keluarga. Dan ketika dia sudah bekerja, papi saya itu kan angkatan udara, kemudian ketika pensiun dia masih bekerja lagi lah kan gitu, karena untuk membaiki kehidupan anak-anaknya yang banyak gitu, yang 5. Dan ketika kakak saya sudah bekerja, sudah lulus kuliah dan kemudian bekerja, dia ngomong ke papi, udah nggak usah kerja, papi ini saja di rumah saja, ini nanti biayai untuk ambil sekolah teologi di Surabaya. Ya, tapi setiap minggu ya, setiap minggu tuh ke Surabaya untuk sekolah teologi ya, gitu ya. Karena juga support dari kakak saya. Jadi itulah pengalaman-pengalaman yang terlintas dalam memori saya, dan itu adalah kenangan yang baik. Makanya ketika pagi-pagi itu Alfa telepon gitu kan, Om Jimmy nangis-nangis, kenapa Alfa? Ya saya datang ke rumahnya, jadi terus ya saya tenangkan dia, tapi karena yang namanya apa yang meninggal kan pasti sedih, ya saya biarkan dia untuk melampiaskan kesedihannya. Ya kematian itu memang suatu kepastian, kita semua akan menghadapinya, tetapi kita percaya di dalam Kristus, ya kita tetap hidup walaupun
secara fisik kita mati, karena roh kita bersama Kristus. Dan di dalam ya puji Tuhan, secara iman mendapat pengajaran dari Ibu Pendeta, puji Tuhan, gereja generasi apostolik. Dan kalau di dalam gereja apostolik itu ada ketika ada keluarga atau ini saudara yang meninggal atau umat yang meninggal di gereja Rasulia itu, setiap hari kita membacakan Mazmur 1 sampai 50, 150 itu kita bacakan selama 40 hari. Setiap hari itu 4 pasal, nanti ke hari ke 35 sampai ke hari ke 40 itu 3 pasal kita bacakan Mazmur. Kita menginginkan doa buat rohnya yang masih hidup. Fisiknya memang sudah mati atau tidur, tapi rohnya masih hidup. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi kakak saya ini juga menjadi contoh buat saya ketika ada satu salah satu yang saya ingat waktu saya sudah lulus kuliah, kemudian saya mulai magang di kantor advokat di artinya KPRI gitu kan. Saya magang di sana. Terus ketika Kak Jackson ini datanglah ke Jakarta untuk urusan pekerjaan, saya dipanggil, ayo Jim kamu sini. Nah, dia nginep di hotel AI dulu gitu. Terus dia sambil bawa kerjaan, terus dia tanya, gimana kamu ini pekerjaan? Ya ini saya selama magangnya diminta untuk baca-baca buku tentang putusan-putusan dan kita disuruh bikin analisa kasus. Nah, ini kamu harus rajin baca aja. Itu nanti senjatamu sebagai seorang pengacara, sebagai seorang advokat, senjatamu itu kamu baca buku yang banyak, baca buku-buku hukum, putusan-putusan. Jadi bukan harus pandai berantem atau pandai cerewet, enggak, tapi itu senjatamu itu kamu banyak baca dulu, karena itu nanti akan berguna. Ya, dan dari situ saya itulah yang salah satu mendorong saya untuk akhirnya bisa bekerja dengan baik gitu. Dan kami dari keluarga yang mewakili saudara-saudaranya, mewakili adiknya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta, kepada tim pelayanan dari Gereja Generasi Apostolik, juga untuk teman-teman, saudara-saudara, sahabat-sahabat yang hadir pada hari ini. Dan kita nanti akan sama-sama mengantarkan jasadnya ke pemakaman. Ya, kita berpisah dengan fisiknya, tetapi kenangan kita terhadap dia tidak terputus, karena cinta itu kuat seperti maut. Jadi cinta kita kepada Kak Jackson itu tidak terpisahkan oleh maut. Kita bisa mengungkapkan cinta kita melalui doa dan puji-pujian kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Pak Jimmy. Suatu kenangan yang begitu indah dari seorang adik. Baik, selanjutnya saya panggil ke depan Bapak Edi, perwakilan keluarga besar dari Tanjung Priok. Dengan tempat kami persilakan. Shalom, selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kami mewakili keluarga besar dari Tanjung Priok juga Bekasi. Pertama mengucapkan terima kasih bagi Ibu Pendeta dan tim pelayanan dari sini yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk pesan-pesan dari Ibu Pendeta yang sampai kepada keluarga kami. Dan saat ini kami juga mewakili keluarga besar Tanjung Priok dan Bekasi menyampaikan duka cita yang sedalam-dalam bagi Miske, Alfa, juga Rika dan Mami yang dikasih, karena maminya ini adalah kakak saya. Kami semua berduka cita
Tapi Tuhan itu lebih menyayangi Jackson. Biarlah kita semua tetap dalam perlindungan dari Tuhan, saling mengasihi dan menyayangi juga seluruh adik-adik yang dikasihi. Nina, Yen beserta keluarganya, Sherry, Ferry bersama keluarganya, juga Jimmy, Alvin dan keluarganya. Biarlah kalian semua tetap mengasihi, tetap menyayangi, tetap memberikan dukungan bagi berbagi kasih bagi kalian semua. Dan ingat, kalian masih punya mami yang perlu juga kamu kasih. Adik-adikku, anakku yang saya kasih, biarlah kita semua boleh tetap dikasih Tuhan, dibimbing dalam kita menyelesaikan tugas-tugas kita di dunia ini. Karena saudara kita yang kasih, anak kami Jackson Octavianus Herian Boy telah menyelesaikan perjuangan pertandingan hidupnya ini dengan kemenangan. Tuhan telah memberikan kemenangan bagi Jackson karena dia mati di jalan Tuhan. Dan ingat, Jackson berjuang untuk keluarganya. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati seluruh keluarga yang ditinggalkan, saling meneguhkan, menguatkan bagi kalian semua. Dan ingat, kalian masih punya Tuhan. Sadarkan seluruh permasalahan, seluruh beban hidupmu hanya pada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Tuhan itu akan selalu beserta kita, orang yang selalu setia kepada Tuhannya. Mungkin sekian pesan dan kesan dari kami. Kami juga berdoa semoga perjalanan kita, iring-iringan kita menuju prosesi pemakaman kami, Tuhan memberkati kita semua. Dan prosesi pemakaman kami nanti, kasih kami Jackson boleh berjalan dengan baik. Dan yang selalu kami ingat seluruh keluarga besar kami beri adalah kebaikan Jackson yang tidak akan kami lupakan. Jackson begitu baik pada kami semua. Biarlah Tuhan Yesus selalu menolong Jackson dan menerima Jackson di sisinya. Mungkin sekian kata-kata dari saya mewakili saudara-saudara kami, om, tante, juga ipan-ipannya semua di Tanjung Priok juga Bekasi. Terima kasih pesan kami dan kami lupakan Aldi, juga semuanya, Miska, Seri, Lina, kalian tetap bersatu, saling memberikan kekuatan, saling berkomunikasi dengan Mami. Dan kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Terima kasih Pak Edi. Baik, selanjutnya saya undang ke depan untuk Bapak Billy mewakili keluarga dan kerabat dari Jayapura. Dengan Bapak kami persilakan. Shalom. Terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan yang telah melayani ibadah di saat ini. Sidang pergabungan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mewakili teman-teman dari Jayapura, baik PT Portal, Mandiri Sakti, maupun Bulan Papua. Sejujurnya kami sangat kehilangan salah satu pimpinan dan juga orang tua dari kami. Banyak hasil karya yang beliau tinggalkan di Papua. Banyak dari kami yang sudah masuk jadi
pegawai negeri sipil. Banyak dari kami yang sudah jadi pengusaha yang baik dan mapan. Banyak pembangunan di kampung-kampung. Salah satu hobi dari beliau ini yaitu perencanaan bandara. Dibayar tidak dibayar, beliau tetap suruh kita kerjakan. Pesan beliau, hasilnya tidak sekarang, nanti dia akan datang, Papua akan maju. Mungkin di Papua banyak orang yang bekerja dengan hati. Salah satunya beliau tidak pernah marah. Walaupun beliau marah, beliau pasti gunakan kata-kata yang tidak membuat kita tersinggung. Beliau bina kita dengan hati. Terkadang lebih sayang beliau kepada kita daripada kepada keluarga. Ada banyak cinta yang beliau berikan bagi kami. Ada beberapa senior-senior kami, orang-orang tua kami, termasuk Pak Gubernur Sudoto yang hadir sekarang ini juga, termasuk orang-orang tua kami yang berjuang dengan gigi di Papua, bantu kami anak-anak Papua. Banyak dari kami mindset berpikir ingin jadi pegawai negeri sipil, tapi melalui beliau-beliau ini mindset kita berubah. Kita juga mau jadi pengusaha. Beliau siapkan segala sesuatu untuk kami menjadi tuan di negeri kami sendiri. Saya sedih karena terakhir beliau cerita dengan saya untuk Abang Alfa di Kupang. Ternyata semua yang dia bicarakan itu untuk terakhir kali ini. Tidak pernah balik ke Jayapura. Masih banyak tugas yang harus kami lakukan di sana. Saya bergabung dengan beliau sekitar 17 tahun lalu. Dan hari ini saya sadar apa maksud dan tujuan beliau. Kami sudah dewasa. Kami harus berdiri di kaki kami sendiri. Kami harus saling mendukung. Kami saling bahu-membahu agar kami juga dapat memenangkan pertandingan seperti yang beliau telah selesaikan. Terima kasih pimpinanku. Terima kasih orang tua. Satu kata yang beliau selalu pesan untuk kami, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu akan membuat kau bahagia. Terima kasih Pak Jackson, Tuhan menyambut di surga. Shalom, terima kasih. Terima kasih Pak Bini. Baik Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan melakukan penutupan putih. Shalom. Terima kasih sudah datang bersama menghadiri acara pemakaman ini. Saya juga mau menyaksikan kebaikan Pak Jackson, almarhum Pak Jackson, selama menjadi suami saya. Saya akui dia orang yang terbaik yang saya miliki. Dia pulang untuk makan saja siang, itu pun dia kembali lagi. Dia nak makan malam, pulang-pulang ke rumah itu jam-jam 10. Dia hanya kerja, dia waktunya hanya dengan karyawannya saja selama ini. Saya sedih karena saya sebagai istri kurang, tapi saya bersyukur karena semuanya itu indah pada waktunya. Saya percaya kalau memang ini kehendak Tuhan, ya kami terima.
kami merelakan. Itu yang terbaik. Ya, saya cuma menyesal tidak ada sepatah kata pun yang diberikan kepada kami sebagai istri dan anak-anaknya. Kalau saya mendengar sebelum dia meninggal, dia telepon ke karyawannya semua, saya sedih. Tapi ya, mau bikin apa lagi? Dia sudah pergi. Saya kata sama Farika, kamu ikut keadaan papamu, tapi ingat, kamu sudah berkeluarga harus ingat. Kalau Alfa berkeluarga harus ingat istri anak di rumah. Jangan seperti papamu yang sibuk kerja, siang dan malam dia kerja. Dia bilang saya harus menyelesaikan pekerjaan. Kalau bisa hari ini selesai. Dia tidak mau tunda-tunda pekerjaan. Saya bilang, besok aja lanjutkan. Tidak, kalau bisa hari ini selesai. Walaupun sampai jam 3 malam dia tetap kerja. Di rumah selalu bertengkar gara-gara dia belum tidur, sudah jam 3 pun belum tidur. Dia bilang sebentar lagi selesai. Kadang saya sudah tidur, bangun pagi-pagi. Kadang-kadang saya capek, kadang-kadang dia sudah ke kantor duluan. Saya belum, pas saya bangun sudah mau jalan, iya jalan. Ya udah. Ini kesaksian saya. Tapi ya, dia walaupun begitu dia tetap memperhatikan segala keperluan saya, anak-anak saya, dia selalu memperhatikan. Begitu juga keluarga saya, banyak orang yang dia bantu. Tapi saya bersyukur. Dari saya sebagai anak, terus terang saya sedih banget waktu papi saya pertama kali pilih untuk bangunkan papi saya, dan alasan papi dikukang pun karena saya kerja di sana, saya mengalami banyak tantangan di sana dan dia tidak tega saya sendiri. Bahkan ketika saya ada masalah, dia suruh saya punya tata, ninggalin dia dulu. Dia bilang pokoknya sampai di sini tenang semua, kalau kamu boleh datang. Satu hari sebelumnya, waktu yang buat saya sehari itu bisa 5 kali. Malam sebelum, jadi papi kita cerita tadi, lagi apa? Saya lagi baik, saya lagi beres-beres. Papi itu telepon lagi. Telepon cerita, nanti kalau udah beres semua, mau benerin rumah sama-sama. Tapi kalau ingat yang ini, biar kita begini. Karena terus saya bilang waktu kita selesai dulu, beres, nanti pikirnya nanti lah. Habis itu malam, teman saya telepon, Papi di rumah sakit, dia nggak kasih tahu kalau dia rasa sakit apa. Dia telepon teman saya dan hasilnya angkat, hasil lagi di mobil. Tiba-tiba yang ngomong dokter bilang, ini harus tinggal, kalau enggak, kalau ada apa-apa pulang, kami rumah sakit tidak bertanggung jawab. Kalau di sana tiba-tiba ada serangan mendadak. Dia udah marah, jangan pulang. Saya telepon adik, telepon mami, untuk kanan, tapi ya tiap 30 menit saya telepon, selalu bunyi apa? Bunyi mesin jantung. Observasi pertama, apa tuh kan? Rasanya mana? Udah enak. Ini lagi observasi. Malah bisa besar, pokoknya ntar di BG sama cek
tahu-tahunya besok pagi akhirnya ada anak saya bilang dan terus saya masih belum bisa sendiri. Saya merasa kayak terlalu cepat dan mendadak banget. Tapi di situ saya belajar selama perjalanan waktu menjemput Papi. Saya lihat banyak orang yang sayang sama saya juga. Perjalanan nggak tahu kenapa saya nangis, tapi ada satu kata yang muncul di benak saya tuh, satu kalimat, dalam kematian pasti ada kebangkitan. Dan itu ulang-ulang terus. Saya pikir Pak, saya datang pagi gitu ya Pak, berdiri sampai saya gitu. Tapi saya tahu kenapa itu muncul terus di benak saya, dalam kematian ada kebangkitan. Ya mungkin saya cuma bisa bilang Tuhan itu baik sama saya. Dengan begini pun saya masih menyaksikan bahwa banyak yang sayang sama dia. Saya lihat teman-teman saya umurnya malah di bawah saya, tapi saya seperti bapak bagi mereka, ketua geng lah. Di sana mereka dibuka, malah bapak mereka tidak peduli, malah bapak saya mereka lebih peduli dibandingkan bapak mereka. Saya terima kasih buat teman-teman saya juga, sahabat-sahabat saya yang sudah berguru semua. Saya datang, saya cuma bisa nangis. Sampai di pesawat pun saya cuma tidak ngapa-ngapain, cuma nangis-nangis saja. Tapi sampai di Jakarta saya nggak mikir apa-apa selama di Papi. Jadi benar-benar pertolongan Tuhan itu ada waktu ya sedihnya, tapi di situ saya merasakan Tuhan sayang sebenarnya sama saya. Dan saya selama berjalan saya mikir kok harus di Kupang. Kenapa dia tidak di Jakarta aja? Kenapa nggak di rumah sama Mami, sama Rika untuk mengakhiri semuanya? Tapi di situ saya lihat Papi contoh bagi anak-anak teman-teman saya. Karena ketika meninggal mereka cuma waktu di Kupang mereka cuma bilang kita lagi stres, Papi kirimin lagu, tetap semangat, kalau bersyukur, tetap semangat, selalu bersyukur. Selalu menjadi kurang. Yang penting poin-poin kehidupan. Ya sih. Kalau saya sebagai anak mungkin udah kenyang lah bahasa seperti itu udah ditangkap, tapi bagi mereka itu hal yang bernilai buat mereka. Ya mungkin di situ dia merasa dia sudah selesai tugasnya. Saya terima kasih buat teman-teman yang sudah membantu saya. Saya nggak mikirin pusing-pusing, saya cuma habiskan proses saya sama Papi, perasaan saya. Jadi saya nggak mikirin selama tentang ini. Saya terima kasih buat keluarga-keluarga juga yang support kami, yang ada buat kami, jadi kami nggak pusing untuk mikirin berbagai macam hal. Karena saya tidak pernah mengurus yang namanya kematian sama sekali. Yang saya alami bersama kita. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih sebelumnya semuanya karena sudah datang. Terima kasih juga untuk para pelayan yang sudah datang dan meluangkan waktu. Saya cuma mau sampaikan bahwa saya sangat-sangat bersyukur ekspektasinya gue adalah bapak saya. Dulu waktu kecil biasanya kakak Alfa suka nemenin mama jalan-jalan, saya mau sudah kamu nemenin papa aja gitu di rumah. Jadi benar-benar masa kecil saya habiskan untuk sama-sama dengan papa. Bahkan misalnya habis pulang sekolah, mama suruh habis setelah makan siang ikut tuh papa ke kantor terus belajar. Terus biasanya saya duduk di ruangan papa, terus papa bilang wah sekarang kamu jadi bosnya. Terus setelah
tontonan wajib kita. Jadi biasanya udah kalau udah jam 6 malam kita suka duduk tuh di depan TV, terus kita ngobrol-ngobrol soal film yang kita nonton kayak gitu. Jadi udah kita ngapa-ngapain, saya papa kerja, saya belajar, entar jam 6 malam, oh ini udah waktunya sama papa gitu. Terus ngobrol-ngobrol soal masa depan. Terus papa ketupang, setelah papa ketupang setiap pagi jam 6 papa suka telepon tanya gimana kerjaan, udah mandi belum, ya kayak gitu. Terus saya bilang gampang lah, kantornya dekat kayak gitu. Pokoknya benar-benar papa tuh selalu ngajarin kayak bersyukur aja, semua hal tuh pasti bisa dilakukan, yang penting percaya sama Tuhan Yesus. Juga mau berusaha karena papa bisa mencapai semua yang dia capai itu ya karena Tuhan Yesus, karena dia juga mau berusaha. Dan walaupun dia selalu bilang kayak, kita kan pernah ngobrol-ngobrol bilang, papa kenapa sih mau di Jayapura? Papa bilang papa mau bangun Jayapura, dan papa bilang kita tuh sudah ada di daerah timur, orang lain masih tidur, kita sudah kerja. Matahari terbit dari timur, berkat Tuhan datang dari timur. Begitu besarnya hati papa saya buat Papua. Terus dia juga kayak bilang begini, saya membuktikan kalau orang di Papua tuh mereka bisa hebat, mereka bisa maju, mereka bisa benar-benar perusahaan dari Papua tuh bisa gitu loh, sampai di Jakarta, sampai di mana-mana. Benar-benar bahwa dia itu benar-benar sangat-sangat bangga Tuhan kirim dia di Papua. Ya semoga kita semua bisa mengingat Tuhan melalui perbuatan Papa, karena semua kebaikannya dia itu karena Tuhan Yesus, bukan karena apa-apa, tapi karena Tuhan Yesus saja. Itu saja yang dia pegang. Dia gak pernah pikir hal lain. Dia cuma bilang ingat Tuhan, apapun yang terjadi terima kasih, bersyukur saja. Karena kita juga mau stres, ya nggak akan apa-apa gitu, nggak akan ada perubahan gitu. Banding kita berserah saja kepada Tuhan, kita bersyukur karena ya pasti ada jalan keluar kalau kita mau berserah kepada Tuhan. Itu terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran semuanya. Dan saya juga mau sama seperti anak saya. Saya bersyukur punya suami yang baik, yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih. Satu perjalanan hidup yang begitu luar biasa, satu warisan yang begitu indah yang disaksikan dari keluarga inti. Oleh karena itu siang hari ini kita akan melakukan prosesi penutupan peti, dan saya undang Pastor Indri untuk maju ke depan untuk memimpin prosesi ini. Baik, seperti saya sampaikan tadi dalam firman, kita akan melakukan sebelum penutupan peti jenazah untuk mengucapkan ibu, istri, putra putrinya untuk mengatakan kata-kata apa yang kamu pengen ngomong ke papa, katakan dan lepaskan semua dan ucapkan selamat tinggal. Silakan berdiri, kita bisa buka. Disiplin kolonnya, tapi jangan dibayangin. Dia anak yang baik, ya Bapak. Tapi Tuhan, segala kekurangannya Tuhan. Dia anak yang baik, anak yang menurut, anak yang takut kepada Tuhan, anak yang mengasihi, yang berusaha menyenangkan papinya, maminya, bukan semua saudara-saudaranya. Sehingga suatu saat
kasih adiknya bersama keluarganya, semuanya diberikan sukacita. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan anak yang baik kepadaku. Ampuni setiap kesalahannya ya Tuhan, sehingga dia dapat bersama-sama Tuhan di surga. Itu adalah sayangkan bagi kami. Kami sangat mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan lebih mengasihi dia, karena Tuhan telah menebus dia. Dia adalah milik-Mu Tuhan. Kami tadinya merasa dia adalah milik kami, tapi ternyata dia milik Tuhan. Tuhan lebih mengasihinya. Tuhan lebih mengasihinya. Sehingga kami percaya ketika Tuhan panggil dia, dia benar-benar sudah siap. Terima kasih Tuhan. Selamat tinggal anakku. Selamat tinggal anakku Siksan. Tunggulah kami nanti akan menyusul kamu. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Tuhan yang baik.
Angelo Seron Boy yang meninggalkan hidup ini yang salah kami, dan kepada kami sampaikan kemuliaan bersama dengan Bapa yang kekal dan Rohmu yang maha kudus, maha baik dan maha hidup sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Selamat jalan, lanjut Sob. Selamat berkumpul dengan para kudusnya di Firdaus bersama Sang Kristus. Jangan dekat karena kita masih tetap prokes. Mohon Bapak Ibu bisa menjaga jarak, Kasih tangannya sambil jalan. Jadi sambil kasihnya sambil bisa berjalan dan langsung keluar. Jadi semua bisa mendapatkan giliran. Setelah lagi kita akan menutup petinya. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan minyak setelah itu langsung keluar, dan kita perlu menjaga jarak. Saya masih persilakan Bapak Ibu yang belum menaburkan minyak, silakan, saya beri kesempatan. Sebentar lagi kita akan menutup petinya. Untuk para petugas kami boleh bersiap-siap. Sekali lagi kami ambil untuk para petugas bisa bersiap-siap. Ya, mohon Bapak Ibu tetap berputar karena kita tetap mesti menjaga jarak. Jadi saya akan beri kesempatan sekali lagi yang belum menaburkan minyak, mari persilakan, saya persilakan. Sebentar lagi kita akan menutup peti. Ya, yang sudah bisa kembali lagi ke tempat hidupnya. Khusus keluarga inti bisa tetap dekat ada di sini, dan kita akan melakukan tutup peti pada siang hari ini. Mari silakan para petugas. Di atas kan? Di atas kan? Oke, mau mengisi dulu, mau mengisi ya.
Baik Bapak Ibu, kita akan bersiap-siap untuk menuju ke pemakaman. Jadi sambil menunggu, kita akan bersiap-siap untuk menuju ke tempat peristirahatan terakhir dari Bapak almarhum Insinyur Jackson Bowie di Geraha Sentosa Memorial Park. Dari Kementerian Luar Negeri juga ada di standby luar. Buat Bapak Ibu disediakan juga transportasi bis ke Menteri Luar Negeri. Jadi Bapak Ibu bisa naik ke bis. Tapi sebelum naik ke bis, baik, mohon perhatian Bapak Ibu sebelum kita melakukan perjalanan ke pemakaman, kita akan berdoa terlebih dahulu sambil terus dan di